Marilah kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah yang berjudul, Mari kita beritakan kemuliaan Yerusalem ke seluruh dunia. Tuhan Bapa telah memberikan begitu banyak berkat kepada kita sampai saat ini. Jadi, saya percaya bahwa gereja Tuhan akan terus melambung tinggi menuju kerajaan sorga yang kekal, di bawah bimbingan dan kepemimpinan Bapak Kristus Ahn Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru. Judul khotbah hari ini, Mari kita beritakan kemuliaan Yerusalem ke seluruh dunia, mengandung kehendak penting yang Tuhan percayakan kepada kita di zaman ini. Tuhan telah memberitahukan Tuhan Ibu kepada anak-anaknya di zaman ini. Melalui wahyu Rasul Yohanes, kita dapat melihat adegan pertempuran besar rohani sedang berlangsung. Dalam pertempuran itu, ada perempuan dan keturunannya serta musuhnya, naga. Menurut Wahyu pasal 12, naga itu disebut sebagai setan. Tuhan memberitahu kita bahwa akan ada pertempuran rohani yang besar melawan setan, iblis, dan para pengikutnya. Namun, untuk waktu yang lama, di bidang agama Tuhan hanya dianggap sebagai Tuhan Bapa. Sebab itu, ketika kita melihat adegan dalam Wahyu pasal 12, ada sesuatu yang kurang dalam penjelasannya. Bagi mereka yang tidak tahu tentang keberadaan Tuhan Ibu, mereka tidak dapat sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari adegan yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12. Makanya, mereka mengatakan hal-hal seperti, karena kitab Wahyu berisi bahwa Tuhan memerintahkan untuk dimeteraikan, maka itu tidak boleh dibicarakan oleh sembarang orang. Akan tetapi, Bapa Sorgawi Ahn Sang Hong dengan jelas menyadarkan kita akan fakta bahwa pasti berada Ibu Sorgawi. Kita dapat dengan mudah memahami hal ini melalui firman Tuhan, yang tertulis dalam Galatia pasal 4 ayat 26 dan Kejadian pasal 1. Bukankah itu sudah dicatat dalam Alkitab sebagai bukti? Ada tertulis bahwa sistem duniawi merupakan bayangan dan gambaran dari sistem sorgawi. Melihat sistem keluarga duniawi, pasti ada Ibu Sorgawi dalam sistem keluarga sorgawi. Dalam sejarah penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan Hawa, seorang perempuan, dari tulang rusuk Adam. Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan menyatakan bahwa dia akan menjadi ibu semua yang hidup. Inilah yang dapat kita pastikan dalam kitab Kejadian. Lalu, mengapa Tuhan Bapa tidak menyatakan dia secara lebih menonjol pada zaman Bapa, tetapi hanya menyebutkan dia dalam Wahyu Yohanes? Pentinglah zaman terakhir Roh Kudus ini. Di zaman Roh Kudus, di mana mereka yang tidak berdiri di sisi Ibu Sorgawi akan berdiri? Rasul Yohanes menulis dalam Wahyu pasal 12 bahwa mereka akan berdiri di pihak setan. Itulah sebabnya banyak nabi palsu dan Kristus palsu akan muncul di zaman ini. Pada saat-saat seperti ini, di sisi mana umat sorgawi harus berdiri? Perkataan apa yang telah Bapa tinggalkan kepada kita, agar kita dapat selalu berdiri di sisi Ibu Sorgawi Yerusalem? Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Dengan meninggalkan perkataan yang jelas seperti itu, Tuhan Bapa telah memberitahu kita, di pihak mana kita harus berdiri untuk menjadi orang-orang yang akan mencapai kemenangan rohani. Karena itu, kepada siapa? Semua orang yang ingin menerima hidup dan masuk ke dalam kerajaan sorga harus datang? Mereka harus datang kepada Ibu Sorgawi. Bukankah kehendak ini terkandung dalam firman, bahwa roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, Bapa Sorgawi,
yang khawatir bahwa anak-anaknya mungkin tidak dapat membedakan dalam pertempuran rohani besar yang akan terjadi di akhir zaman, telah menyadarkan kita bahwa tempat Ibu Sorgawi berdiam adalah Sion, tempat dia tinggal adalah kantor pusat kita, dan tempat dia tinggal adalah tempat perlindungan keselamatan. Jadi, semua umat manusia harus datang kepada Ibu. Dia meninggalkan pelajaran ini sebelum dia naik. Dengan menyimpan pesan yang jelas ini di dalam hati kita, mari kita lihat adegan yang tertulis dalam Wahyu pasal 12. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 12 ayat 17. Pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi. Siapakah yang dimaksud dengan naga itu menurut ayat 9? Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan. Apa yang dia lakukan? Menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Meskipun pertempuran rohani besar ini tidak tampak secara lahiriah, Tuhan dengan jelas memberitahu kita melalui Wahyu pasal 12, bahwa pasti akan ada pertempuran besar antara kuasa jahat dan keturunan perempuan lainnya, yang mengikuti semua ajaran Ibu Sorgawi. Mari kita baca sekali lagi. Mari kita lihat lagi pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi. Kepada siapa naga itu marah? Difirmankan bahwa dia marah pada perempuan itu. Perempuan itu terkait dengan nubuat dalam Kejadian pasal 3. Jadi, mari kita lihat adegan ini, lalu beralih ke kitab Kejadian. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Di sini, suatu pertempuran rohani disebutkan dalam Wahyu Rasul Yohanes. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa umat Tuhan yang akan diselamatkan di akhir zaman harus berdiri di posisi keturunan perempuan itu. Lalu, bagaimana dengan orang-orang lain? Di sisi siapa mereka semua akan berdiri? Mereka pasti akan berdiri di sisi naga itu, yaitu di sisi setan. Itulah sebabnya Bapa tidak mengungkapkan Ibu Sorgawi di zaman Bapa atau zaman anak, tetapi di zaman terakhir, zaman Roh Kudus. Dia telah dengan jelas menyadarkan anak-anaknya tentang jalan menuju kerajaan sorga yang kekal, dengan mengatakan, Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Kalau begitu, ayat apa yang dihubungkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 17 dalam Wahyu Rasul Yohanes? Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15. Mari kita lihat ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah adegan di mana Tuhan menghukum ular yang menggodai Adam dan Hawa. Di sini, aku merujuk pada Tuhan, dan engkau merujuk pada ular. Apa yang akan Tuhan lakukan? Dia akan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu, siapakah perempuan yang disebutkan dalam kitab Kejadian? Dia adalah Hawa. Seperti yang kalian semua tahu, bukankah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang Hawa dalam Kejadian pasal 2 ayat 20.
Mari kita lihat pasal 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, siapa yang dibuat Tuhan? Seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Siapa nama perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk Adam? Itulah Hawa, bukan? Mari kita beralih ke pasal 3 ayat 20. Pasal 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi. Dia akan menjadi siapa? Menjadi ibu semua yang hidup. Siapakah yang dinubuatkan dan diramalkan Tuhan akan menjadi musuh Hawa, istri Adam? Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapakah yang akan menjadi musuh Hawa? Ular. Artinya, setan dan Hawa tidak akan pernah berada di pihak yang sama, bahkan sampai akhir zaman. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, kepada siapakah naga itu marah? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Bukankah ada tertulis bahwa naga itu berdiri di pantai laut? Melalui Wahyu Rasul Yohanes, Tuhan memberitahu kita apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Di pihak siapakah kita harus selalu berada? Kita harus selalu berada di pihak Tuhan. Mari kita coba memahaminya sedikit lebih mudah. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Bukankah Alkitab menyadarkan kita tentang hal ini? Ini berarti berdiri di sisi Tuhan. Pertempuran besar rohani seperti itu akan terjadi. Ketika Tuhan memisahkan domba dari kambing, dan memisahkan mereka yang akan diselamatkan dari mereka yang tidak, di sisi siapakah kita harus berdiri? Kita semua harus berdiri di sisi Ibu. Oleh karena itu, agar anak-anak Tuhan memberitakan kemuliaan Yerusalem ke seluruh dunia, Tuhan memberitahu mereka melalui Alkitab bahwa satu-satunya musuh rohani dari iblis adalah Ibu Sorgawi. Sama seperti Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, dan Petrus mengikuti Yesus, Bapa juga memberi teladan dengan mengatakan, Aku mengikuti Ibu untuk memberitahu anak-anaknya bahwa Ibu Sorgawi itu ada. Dengan ini, agar menerima hidup yang kekal di kerajaan sorga yang kekal, kita pasti harus memahami dan menyadari keberadaan Ibu Sorgawi, bukan? Bukankah itu sebabnya Tuhan datang ke bumi ini di zaman Roh Kudus dan memberitahu kita keberadaan Ibu? Mari kita lihat Yeremia pasal 3 ayat 17. Yeremia pasal 3 ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut. Sebagai apa yang akan Yerusalem disebut? Akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana, demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Apa yang akan dilakukan segala bangsa di Yerusalem? Mereka akan berkumpul di Yerusalem. Ini adalah rencana nubuat Tuhan yang akan Dia penuhi pada tahap akhir dari karya penebusannya. Mari kita lihat nubuat dalam Yesaya pasal 60 ayat 1.
Pasal 60 ayat 1. Mari kita lihat pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Bukankah Yesaya pasal 60 berbicara tentang kemuliaan yang akan diterima Yerusalem di masa depan? Mari kita lihat ayat 4 lagi. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Siapakah yang dimaksud dengan Yerusalem menurut Galatia pasal 4? Jadi, ini berarti semua datang berhimpun kepada ibu. Yeremia pasal 3 ayat 17 juga mengatakan, semua bangsa akan berkumpul ke Yerusalem. Kepada siapakah semua orang yang akan diselamatkan akan datang? Mereka akan datang kepada ibu Yerusalem. Sebaliknya, mereka yang tidak melakukannya akan berada di bawah kuasa setan, sesuai dengan Wahyu Rasul Yohanes yang tertulis di Wahyu pasal 12 ayat 17. Mari kita lihat Yesaya pasal 60 ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Dengan demikian, Alkitab dan para nabi telah menubuatkan bahwa semua bangsa dan umat manusia akan datang ke Yerusalem. Mari kita beralih ke ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Masa ketika Nabi Yesaya hidup adalah sekitar tahun 70 sebelum Masehi, yaitu sekitar 2700 tahun yang lalu. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Mereka adalah anak-anak sorgawi yang berkumpul dari seluruh dunia ke dalam pelukan ibu sorgawi Yerusalem di zaman ini. Mari kita beralih ke ayat 12. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu, apa yang akan terjadi? Akan lenyap. Seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, ketika dua kekuatan yang saling bertentangan, perempuan dan keturunannya serta naga dan para pengikutnya, saling berhadapan di dunia rohani, apa yang akhirnya akan terjadi kepada mereka yang tidak datang ke pelukan ibu sorgawi Yerusalem? Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu, apa yang akan terjadi? Ini akan lenyap, bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Inilah yang dinubuatkan oleh Alkitab dan para nabi. Mari kita beralih ke ayat 14. Mari kita lihat ayat 14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau, kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Mari kita beralih ke ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Lalu, ketika perempuan dan keturunannya yang lain berperang melawan naga dan para pengikutnya, apakah kita berdiri di sisi ibu sorgawi yang dilambangkan sebagai perempuan, atau di sisi naga? Hal ini dapat dianggap sebagai kriteria utama dan standar akhir untuk keselamatan. Namun, saat ini, ada orang-orang yang tidak menyambut atau menerima ibu sorgawi Yerusalem. Meskipun ada begitu banyak nubuat yang dicatat dalam Alkitab, ada banyak orang yang tidak dapat menerima Tuhan. Melalui misi Elia, Bapa telah bersaksi bahwa juru selamat lain akan datang setelah dia. Pada tahun 1955, dia memberikan pesan yang begitu jelas dalam buku Membuka Ketujuh Guru.
Dan dia bahkan meninggalkan perkataan penting, Elisa mengikuti Elia, dan aku mengikuti ibu. Mempertimbangkan hal ini, di sisi siapakah kita harus berdiri di zaman ini? Ada tertulis bahwa naga dan para pengikutnya berdiri di pantai laut untuk berperang melawan perempuan itu dan keturunannya yang lain. Sederhananya, jika perempuan dan keturunannya berdiri di sebelah kanan dan naga serta para malaikatnya di sebelah kiri, sisi mana yang harus kita pilih untuk berdiri? Wahyu pasal 12 memberi kita jawabannya. Oleh karena itu, barang siapa yang haus, dia harus pergi ke tempat roh dan pengantin perempuan itu berada. Di manakah tempat itu? Itu adalah Sion. Ini adalah adegan nubuat yang menyadarkan kita akan kebenaran bahwa kita harus segera kembali ke Sion dan memasukinya. Seperti yang kita pelajari sejauh ini, Tuhan telah menunjukkan hal ini kepada kita dalam Kejadian pasal 3. Agar kita tidak kehilangan keselamatan dan kerajaan sorga yang telah Tuhan persiapkan bagi kita di zaman Roh Kudus. Alkitab, yang berfungsi sebagai kompas dan panduan rohani kita, menyatakan Ibu Sorgawi Yerusalem. Para nabi dalam Alkitab ingin agar setiap orang mencari dan menemukan Ibu Sorgawi. Karena itu, dalam Yesaya pasal 60, apa yang Alkitab katakan harus kita lakukan tanpa menyembunyikan terang kemuliaan Yerusalem? Kita harus menjadi terang. Mari kita beralih ke Yesaya pasal 62. Yesaya pasal 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan. Siapakah yang akan Tuhan tegakkan? Ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Apa yang diminta Tuhan kepada para pengintai tembok Yerusalem? Apa yang harus mereka lakukan terhadap kemuliaan Yerusalem? Mereka harus menyebarkannya kepada semua orang di seluruh dunia. Apakah Tuhan menyuruh mereka untuk tutup mulut dan tetap diam? Tuhan menyuruh mereka bernyanyi dan memberitakan kemuliaan Yerusalem tanpa berdiam diri. Inilah misi yang harus kita laksanakan di zaman ini. Tentu saja, kita memberitakan hari Sabat, Paskah, dan Perjanjian Baru. Namun, jika dunia terbagi menjadi dua pihak, yakni Tuhan dan setan, di pihak siapa kita harus berdiri? Tuhan telah dengan jelas menyadarkan anak-anaknya akan jawaban ini. Di pihak manakah kita harus selalu berdiri? Kita harus berdiri di pihak Tuhan. Lalu, di pihak Tuhan seperti apa kita harus berdiri? Kita harus selalu berdiri di pihak Tuhan Ibu. Bukankah Rasul Yohanes menemukan kebenaran ini melalui wahyu dan catatan dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, bahwa perempuan dan keturunannya yang lain berdiri untuk melawan naga yang berdiri di pantai laut? Dalam Kejadian pasal 3, Tuhan mengungkapkan dan menyadarkan kita akan hubungan antara perempuan dan keturunannya dengan ular dan keturunannya. Semua anak Sion di seluruh dunia, serta orang-orang di dunia harus mendengarkan semua ajaran Tuhan Ibu, yang datang ke bumi ini sebagai ibu semua yang hidup di zaman Roh Kudus. Bapa Sorgawi juga berkata, aku mengikuti ibu, dan membuka jalan untuk menuntun kita kepada Ibu Sorgawi. Mari kita semua ikuti jalan itu sehingga kita akan menerima sambutan yang meriah di kerajaan sorga yang kekal. Setan selalu menghalangi kita untuk mengikuti ajaran Ibu Sorgawi dengan berbagai cara. Pekerjaan penghalangannya pasti akan terjadi. Akan tetapi, setiap kali hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan dalam situasi itu? Kita harus merenungkan dengan benar ajaran Bapa yang penuh kuasa. Aku mengikuti Ibu. Jika kita adalah anak-anak Tuhan, kepada siapakah kita pasti akan kembali? Kita semua akan kembali ke pelukan Ibu Sorgawi Yerusalem. Sekitar 2700 tahun yang lalu, Nabi Yesaya melihat pemandangan ini, dan Rasul Yohanes juga melihatnya. Ke-66 kitab dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan telah menyatakan kehendaknya kepada para nabi, terkadang melalui wahyu,
terkadang melalui suara langsungnya, dan terkadang melalui ilham. Kita harus menegaskan bahwa Tuhan telah menyampaikan kehendaknya kepada kita melalui semua metode tersebut. Oleh karena itu, ini adalah catatan Tuhan, bukan catatan para nabi. Bukankah benar bahwa para nabi menuliskan catatan Tuhan atas namanya? Haruskah kehendak Tuhan digenapi pada akhir zaman? Atau apakah itu sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak? Nubuat pasti akan digenapi. Ini adalah hal-hal yang harus terjadi dan harus dipenuhi. Jika demikian, kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, di pihak siapa kita harus berdiri? Mari kita semua berusaha menjadi pengintai tembok Yerusalem, menetapkan arah rohani dan pola pikir kita dengan benar, sehingga kita dapat mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan yang dipimpin Ibu Sorgawi Yerusalem. Mari kita sadarkan dunia dan sampaikan ajaran benar kepada mereka yang belum mengerti, supaya semua orang dapat kembali ke pelukan Ibu Sorgawi. Berharap bahwa kita akan segera mencari semua anak Sorgawi yang hilang di bumi ini, sehingga semua anggota keluarga Sorgawi kita akan kembali ke rumah Sorgawi yang kekal bersama Ibu Sorgawi. Saya menutupi khotbah hari ini. Terima kasih.